Ayo naik, aku antar kamu. Gak usah, busnya sebentar lagi datang. Jangan, nanti kamu masuk angin, besok kerja gimana? Cepat naik, aku nggak bisa berhenti lama. Ayo cepat. Sini, cepat lab biar nggak masuk angin. Makasih ya. Gak usah terima kasih, kalau mau terima kasih, terakhir aku makan aja. Terus aku anterin kamu pulang. Gak boleh. Kenapa gak boleh? Apa kamu masih belum maafin aku? Masih marah sama aku ya? Bukan itu maksudku. Ya udah, anggap aja kamu setuju. Aku tahu ada tempat makan. Enak banget. Masakan Jinhua gimana? Ada apa nih? Kayaknya tadi waktu belok, mobilnya nyangkut. Tunggu sebentar, aku coba starter lagi. Gak bisa. Terus gimana sekarang? Gak ada cara lain, telepon Derek aja. HP kau gak ada sinyal? Punyamu ada sinyal gak? Coba lihat ada sinyal gak? Gak ada juga. Kenapa? Gak apa-apa, jangan takut, cuma petir aja. Maaf ya, kamu jadi lihat aku konyol. Gak apa-apa, mamaku juga takut petir. Apa kita harus duduk di mobil terus nunggu hujan berhenti? Tempat makannya di depan, yuk kita jalan pakai payung. Ya udah, Kamu jangan turun dulu, tunggu aku ya. Sini, sini. Santai aja, gak ada yang lihat. Apa-apaan? hak sepatuku kayaknya patah. Aku bantu kamu ya. Makasih ya. Udah tutup ya? Tutup sehari, ada acara keluarga. Kok pas hari ini sih? Sial banget. Maaf ya, salah aku. Masa salah kamu? Salah aku. Kalau aku gak maksa bawa kamu kesini buat makan, kamu udah di rumah. Makan dan istirahat, gak sampai hak sepatu patah. Lihat, ikut aku, makan aja gak dapat. Kamu lucu banget ngomong, nggak kayak bos. Aku banget. Aku emang suka bercanda. Dulu waktu kuliah di Australia, teman-teman pada panggil aku Raja Beku kalau aku ada. Suasana langsung beku, pada bilang aku, leluconmu sama sekali tidak lucu, tapi semakin tidak lucu. Malah semakin mereka anggap lucu. Kamu bukan cuma jago lelucon dingin, tapi juga bisa jadi komedian. Bahkan Conway Twister juga fasih sekali. Benarkah? Kamu terus-terusan melihat aku ngapain sih? Aku baru sadar, pas kamu tersenyum, kamu lumayan cantik. Kamu harus sering-sering tersenyum. Tapi di hidupku, nggak banyak yang bikin senyum. Siapa bilang? Dari sekarang, aku jamin. Kamu pasti sering ketemu hal baik dan sering senyum. Soalnya ada aku yang bikin kamu ketawa. Kenapa kamu mau bikin aku ketawa? Karena aku suka lihat senyummu. Aku nggak pantas diperlakukan sebaik ini. Pantas atau enggak, itu urusanku. Kamu tugasnya cuma senyum aja. Nah gitu. Lebih bagus lagi kalau senyumnya lebih ceria. Kalau gitu cuma senyum, nggak usah makan dong. Oh iya, aku ingat di depan sepertinya ada beberapa orang kecil.
Enak atau enggak, itu lain cerita. Kita anggap aja eksplorasi kuliner. Oke, Kamu ngapain? baby. Apa kamu matiin alarmku? Ya aku. Kamu nggak tahu aku hari ini harus kerja? Sini, datang sini. Apaan sih? Lihat kamu, penampilan seperti apa ini, mau kerja lagi. Lumayanlah. Apa lumayan? Kamu semalam pulang kehujanan. Sekarang jadi begini, nggak sakit baru aneh. Hari ini di kantor ada urusan penting. Aku harus pergi kerja. Urusan apa yang lebih penting dari kesehatan? Nggak usah berlebihan. Aku beneran nggak apa-apa. Jangan dipaksain, badan bisa nggak kuat. Aku beneran nggak apa-apa. Oke, aku janji. Kalau aku ada yang nggak enak badan, aku langsung izin. Oke? Kamu ini, Aku udah bilang, sekarang kantor lagi buka proposal. Ini kesempatan bagus banget buat aku. Aku mau coba maksimalin, biar bisa naik jabatan. Serius. udah, kamu hati-hati ya. Untung nggak telak. Kepala bagian, lagi ngapain? Lihat nggak? Sudah lewat jam kerja. Chunghua ini, bayangannya aja nggak kelihatan. Mengandalkan perlindungan presiden direktur. Hebat banget ya. Dia masuk perusahaan memang karena ada koneksi. Nggak kayak mener kamu yang mengandalkan kemampuan. Bicara pelan-pelan, kalau ketahuan presiden direktur. Nasib kamu bakal kayak aku. Terima kasih atas peringatannya, mener. Panggilan, menernya enak didengar. Dalam beberapa hari lagi, aku bakal dikembalikan jabatanku. Kalau gitu, selamat ya mener. Dasar, cepetan pergi. Chenghua, kenapa kamu? Halo, Presiden Direktur. Aku baik-baik aja, tapi kamu kelihatannya nggak baik. Apa kamu nggak enak badan? Nggak, aku nggak apa-apa. Masih ngotot? Udah kayak gini bilangnya nggak apa-apa. Aku baik-baik aja. Aku mau masuk dulu. Chenghua, setia sama tugas memang bagus. Tapi kalau kerja sampai sakit, bisa-bisa nularin ke orang lain. Aku nggak kepikiran soal itu. Aku anterin kamu ke rumah sakit, ya? Nggak usah, aku sendiri bisa. Udah deh, ayo pergi. Nanti belum sampai rumah sakit udah pingsan duluan. HRD, aku Song Yao. Chenghua izin sehari-hari ini. Oke, gitu aja. Aku udah izinin kamu. Terima kasih. Chunghua, udah malam begini, lagi sibuk apa? Bikin proposal buat seleksi manajer. Besok udah. Batas waktu pengumpulannya. Aku belum selesai ngerjainnya. Kalau manajemen perusahaan suka sama ide di proposalku, mungkin aja ada kesempatan jadi manajer. Nanti, penghasilan bisa naik dikit. Bisa biayain operasi ibu. Wah, bagus banget kalau gitu. Lagi pula kamu kan dilindungi presiden direktur ganteng itu. Pasti bakal dipromosikan. Baby, kok kamu juga mikir gitu? Aku cuma berharap kemampuan aku diakui sama manajemen. Aku nggak pernah mikir minta tolong presiden direktur. Maaf ya aku ceplas-ceplos. Aku nggak maksud apa-apa. Jangan dipikirin ya. Tapi ngomong-ngomong, kamu juga jangan cuma fokus sama kerjaan doang. Cowok baik itu susah dicari. Hati-hati, kalau lewat kesempatan ini, nggak bakal ada lagi. Aku juga tahu itu. Tapi sekarang, aku hanya ingin fokus kerja keras. Cari uang lebih banyak. Agar orang tua hidup lebih baik. Hal-hal lain. Aku sudah tak punya tenaga untuk memikirkannya. Baiklah. Kalau gitu, cepat selesaikan proposal itu. Aku mau mandi dulu ya. Semangat, Chenghua.
Chonghua, semua departemen. Dokumen rapat para kepala sudah dicetak semua. Belum. Cepat cetak dong, bentar lagi rapat. Oke, aku langsung pergi. Chonghua ini ternyata cukup punya ide. Proposalku mana? Tadi kan ada di sini. Kemana perginya? Halo baby, tolong lihatinya. Kemarin aku pakai komputer menulis proposal, coba lihat. Ada bakupnya enggak? Ketemu enggak? Enggak. Aneh banget, kok bisa hilang? Gak apa-apa, gak apa-apa. Nanti aku pulang bilang ya. Dadah. Gimana nih? Kalau hari ini nggak bisa kumpulin, habislah kesempatannya. Chonghua, kenapa? Proposal di flash diskku hilang. Hilang? Jangan-jangan kamu nggak nyimpen? Aku nyimpen. Di desktop, tadi juga masih terbuka. Jangan-jangan ada yang lihat proposalku, terus dihapus. Ah, sudahlah. Menurutku kamu emang nggak bisa nulis. Pura-pura aja. Aku udah bikin kok. Oh ya? Kalau gitu, bikin ulang aja. Tapi aku ingetin, sebelum pulang kerja, kalau nggak dikumpulin, kamu kehilangan. Kualifikasi ikut seleksi kepala seksi. Gao Hong, kamu kelihatannya percaya diri banget. Udah selesai nulis, ya? Pasti dong. Ini udah aku cetak. Zaman sekarang, harus jadi orang kayak aku. Kemampuan MH urusan belakangan, yang penting punya. Semangat maju. Ini masalah sikap, tahu? Semangat. Cepat kerjakan kalau tidak nanti tidak sempat. Xiao Cheng, saya lihat kamu. Lebih baik dengarkan Gao Hong. Buat ulang saja satu lagi. Tapi saya sedang banyak referensi. Baru bisa tulis proposal ini. Hari ini saya masih punya banyak pekerjaan. Harus selesai sebelum pulang itu mustahil. Sepertinya saya memang tidak ditakdirkan jadi kepala seksi. Presiden Direktur, ini proposal yang ikut seleksi kali ini ada banyak. Sepertinya kali ini pesaingmu banyak. Ada persaingan baru, bisa ada kemajuan. Dan lihat semua semangat saya juga sangat senang. Tapi sejujurnya pengalaman saya yang paling banyak. Saya juga yakin proyek kali ini pasti bisa buat semua orang terkesan. Punya keyakinan itu bagus. Bisa fokus pikiran di urusan yang benar. Itu juga baik untukmu. Kali ini semua orang di seksi umum sudah serahkan proposal? Iya, semua sudah serahkan, semuanya sangat rajin. Kecuali yang baru masuk. Yang baru masuk. Yang kamu maksud Cheng Hua. Iya.
ngapain sih? Halo Presiden Direktur. Kebetulan saya cari kamu ada urusan. Bukannya kamu mau ikut pemilihan kepala seksi? Sakit juga harus masuk kerja, tulis proposal itu mana? Kok waktunya tidak sempat? Saya sendiri yang salah. Saya simpan proposal di USB. Entah kenapa hilang. Tidak apa-apa kalau begitu USB-nya berikan ke saya. Saya bantu orang memulihkan. Mungkin datanya bisa ditemukan kembali. Dipulihkan juga percuma, hari seleksi sudah tutup. Baru ketemu harusnya kasih tahu saya. Saya kan takut merepotkanmu. Kamu selalu sibuk untuk urusan saya merasa tidak enak. Tidak anggap saya temannya. Saya minta kamu kembali kerja, ingin kamu bisa berkembang. Kamu begitu menjaga jarak berarti tidak anggap saya teman. Bahkan tidak anggap saya rekan kerja dan atasan. Maaf Presiden Direktur, saya sama sekali tidak bermaksud begitu. Sudahlah, tidak apa-apa, lain kali jangan terlalu sopan sama saya. Lengan bajumu kotor. Tadi waktu makan, gak sengaja kena. Nanti aku kirim ke laundry aja, gak masalah kok. Jangan ke laundry deh, serahin ke aku aja. Gak. Maaf, Pak. Tadi kan bilang, jangan bikin aku sungkan sama kamu. Anggap aja ini kesempatan buat aku ngelakuin sesuatu buat kamu. Jangan-jangan kamu takut bajunya rusak kalau aku yang cuci? Bukan sama sekali. Ini, aku rasa ini. Tenang aja, aku bakal cucinya bersih. Kamu kasih aku hari ini. Besok udah aku balikin. Kalau gitu, aku gak sungkan ya. Oke, aku duluan pergi dulu. Oke, dadah. Dadah. Sini. Dah. Oke. Dadah. Xiao Hua, Udah malam gini belum tidur? Ada apa? kamu kenapa? Kok kelihatannya gak seneng? Gak ada apa-apa. Lagi mikirin soal proposal kerjaan aja. Pak, jangan khawatirin aku. Pak nyari aku malam-malam gini. Ada apa sih? Aku tadi ke rumah sakit buat ambil obat, kata dokternya. Mata emak bisa dioperasi. Tapi, biayanya gak sedikit. Perlu berapa? 10 juta. Duit sebanyak itu mau cari di mana? Pak, soal duit jangan dipikirin. Aku yang cari caranya. Lagi pula aku sekarang udah kerja. Kita hemat-hemat aja. Lambat laun pasti terkumpul juga. Cuma kasihan emak. Harus nunggu lebih lama lagi. Emak pasti ngerti. Kamu juga jangan maksain diri. Iya, aku tahu, gak masalah kok. Presdir, udah aku rapihin, silakan dicek. Bagian umum, Cheng Hua. Selamat ya, selamat. Udah naik jadi kepala bagian lagi. Jangan panggil gitu dulu, belum pasti kok. Gak usah sungkan. Kabarnya udah nyebar dari pantry. Sampai ke sekretariat juga pada ngomong. Bos paling suka sama proposal kamu. Iya kan? Jangan berjain. Gimana kalau gagal? Malu dong? Pak Kepala, waktu Bapak gak di sini.
Bagian umum jadi sepi banget. Iya bener banget. Wah, mulut kecilmu ini manis banget ya, kayak habis dilumurin madu. Dasar nyebelin. Tapi jujur aja sih, kalau aku bisa menang, itu cuma karena pengalamanku aja. Sebenarnya, aku ini orangnya nggak punya kemampuan hebat-hebat amat. Aku juga cuma bisa sampai sekarang berkat perhatian dan dukungan kalian semua. Ah, kepala Gao, kamu terlalu rendah hati. Enggak lah, ini beneran. Menurutku, pemilihan kali ini diadakan dengan sangat bagus. Nilai terbesarnya itu ya, memberikan kita semua platform untuk saling berinteraksi lebih dalam. Sebenarnya, soal naik gaji atau promosi, menurutku itu nggak terlalu penting. Iya kan? Iya, betul. Tentu aja, ada juga orang-orang yang bahkan nggak tertarik buat ikut. Itu artinya pikirannya nggak fokus sama kerjaan sama sekali. Nggak bantu-bantu banget, kan? Betul kata kepala. Pandanganmu sangat tajam. Bagus banget omongannya. Jangan manasin aku terus, nanti aku pusing. Nggak bisa jalan nih. Cepat, balik kerja. Kembali ke tempat duduk masing-masing. Siap, kepala. Chenghua. Semuanya pada senang, kenapa kamu sendirian? Murung gitu? Kamu sengaja nentang semua orang? Atau iri lihat proposalku lancar? Aku nggak maksud gitu. Selamat ya. Selamat apanya? Kamu, kalau fokusin pikiran ke kerjaan, pasti bisa sama hebatnya kayak yang lain. Tentu saja, kamu kan emang nggak minat di sini. Tapi aku beneran. Udah, nggak usah jelasin. Aku tahu kamu sibuk. Jilat atasan. Kamu pasti nggak nganggap. Divisi umum kita ini, kamu ini mimpi terlalu tinggi. Aku nggak ganggu kamu jilat atasan lagi. Lanjut sibuk. Tante Tang. Maaf aku telat bentar. Nggak nunggu lama kan? Nggak apa-apa. Lapar kan? Cepat makan. Ini. Makasih. Ini buatmu. Xiao Cheng, aku dengar kamu nggak ikut pemilihan kepala divisi ya? Kok tante tahu aku nggak ikut? Lupa, aku punya saudara kerja di sini. Menurutku, ide kamu bagus loh. Proposalnya juga bagus. Kenapa nggak ikut? Bukan aku nggak mau ikut. Tidak bisa ikut. Ada masalah apa? Karena flash disk ini, aku jelas-jelas menyimpan dokumen di dalamnya. Entah kenapa tiba-tiba hilang. Flash disk juga melawan aku. Kenapa kamu buang flash disk? Isinya semua kerja kerasmu. Lagi pula sudah tidak berguna. Dan hasil seleksinya sepertinya sudah keluar. Para senior semuanya lebih berpengalaman dariku. Ide mereka pasti lebih baik dariku. Aku masih baru, harus banyak belajar dari mereka. Menurutku, ide kamu bagus sekali. Kalau tidak diperjuangkan, sayang sekali. Awalnya memang merasa sayang. Sebenarnya kalau dipikir lagi, ide dalam proposalku itu banyak yang masih naif. Kalau ada kesempatan lagi nanti, aku bisa buat lebih matang. Bagus kalau kamu berpikir begitu, tapi Jangan khawatirkan aku. Ayo kita makan. enak kan? Oke, aku mengerti. Tidak masalah. Aku tahu masalah ini sangat serius. Aku akan tangani dengan baik. Baik, aku pasti selidiki sampai jelas. Presiden Direktur, ada yang bisa saya bantu? Gao Hong, proposal kamu kali ini sangat unik, membuatku tercengang, aku sangat mengaguminya. Terima kasih, Presiden Direktur. Aku lihat di sini ada banyak hal yang membuatku juga bisa belajar banyak. Tapi penulisan kamu, ada beberapa yang kurang jelas. Aku ingin bertanya, Tidak apa-apa, silakan. kamu menyarankan perusahaan saat memilih bahan bangunan harus memilih bahan ramah lingkungan hijau, yaitu 3R. Apa arti 3R ini? 3R. 3R adalah power, air, water. Jadi artinya di dalam. Yaitu energi, udara, air.
adalah 3 sumber daya yang paling harus dijaga. Mengingatkan semua orang untuk mematikan lampu. Menghemat air, tidak mencemari lingkungan. Dengan begitu, bisa mencapai tujuan perlindungan lingkungan. Ternyata aku yang berpikir terlalu rumit. Semua yang kamu katakan tadi aku sudah tahu, jadi kamu keluar dulu saja. Tunggu kabar baik dariku. Terima kasih, Presiden Direktur. Kepala bagian, ada urusan setelah pulang kerja. Ada apa? Kami sudah sepakat. Mau pergi ke KTV bareng? Mau ikut nggak? Iya, rayakan bareng. Rayakan apa? Mau minta aku yang traktir? Ya? Kepala bagian, atasan begitu memperhatikanmu. Mungkin bisa naik jabatan lagi. Iya, betul. Ini nggak layak dirayakan? Iya, ini hal yang menyenangkan. Posisiku ini aja belum duduk enak. Dompet sudah mau kering dikuras kalian. Jadi kepala bagian kok susah banget, ya? Ayo, pergi. Kepala bagian bilang mau traktir kita ke KTV. Asyik, ayo, terima kasih kepala bagian. Dasar, tapi kalian harus janji, siapapun nggak boleh pulang duluan dariku. Oke. Kalau gitu, kepala bagian, izin sakitku besok bisa diajukan dulu nggak? Dasar kamu licik. Sudah lama aku nggak nyanyi, hari ini aku mau jadi Raja Mic. Jangan rebutan dariku. Jadi ke KTV cuma buat dengerin kamu sendiri konser? Iya kan? Baik, aku ngerti. Presiden Direktur, selamat siang. Tunggu sebentar. Kamu ada waktu? Ayo karaoke bareng. Enggak, aku masih ada urusan. Kalian pergi dulu, lain kali aku ikut. Ya lain kali, ya. Nggak ikut lagi. Nggak apa-apa. Dia kan bilang lain kali. Habis nyanyi, kita makan malam bareng. Yuk. Oke. Ayo. Lift datang, ayo pergi. Ayo. Chunghua, kamu nggak ikut nyanyi bareng? Aku nggak ikut, nanti aku masih harus cari kerja. Cari kerja? Kamu mau resign? Jangan-jangan karena hubungan dengan Gao Hong? Bukan, karena ibuku mau operasi. Aku harus cari kerja paruh waktu biar bisa kumpulin biaya pengobatan. Oh, gitu ya? Ya sudah, kalau gitu nggak dipaksa. Tapi sesekali kamu juga harus bisa bersosialisasi. Kamu juga tahu, ada orang-orang yang nggak boleh disakiti. Kamu paham kan? Aku pergi dulu. Apaan sih? Cewek nggak bisa angkat barang berat? Meremehkan orang. Aku kan nggak lemah banget. Presiden Direktur, maaf aku. Haus mau minum, jadi kamu bantu antar, ya? Maaf ya, mobilmu nggak apa-apa? Gak apa-apa. Kenapa kamu ada di sini? Cari kamu. Ada perlu apa? Baju saya kamu bersihkan banget, mau nanya nih. Pakai cara apa? Bisa sebersih ini? Oh cuma ini? Gampang kok. Pakai air, tambahin sabun cuci. Yang paling penting, balikin bajunya. Jadi kalau ada kerusakan di bahan, gak kelihatan. Oke. Kalau nodanya masih ada, coba olesin alkohol. Tambahin 1-2 tetes cuka putih, gosok-gosok. Lalu bilas pakai air. Tunggu, aku catat dulu. Pertama cuci pakai air bersih. Terus pakai sabun cuci. Sabun cuci kan banyak jenisnya. Yang mana yang cocok? Yang netral aja udah cukup. Sabun netral. Terus alkohol sama cuka. Itu kalau nodanya masih ada, baru perlu alkohol sama cuka putih. Nodanya masih ada, baru tambah alkohol sama cuka putih. Terus bilas pakai air panas. Air dingin. Air dingin. Langkahnya ribet banget, susah diingat. Gimana kalau gini, besok aku bikin laporan. Antar ke kantormu. Wah, bagus banget itu. Tapi dipikir-pikir lagi, aku juga gak banyak waktu. Buat bersihin baju-baju sendiri, ribet banget. Aku ada ide. Kamu ke rumahku, jadi asisten rumah tangga paruh waktu. Bukan Art, asisten rumah tangga. Kalau gitu aku jadi lega. Iya kan? Kayaknya kurang cocok deh. Kenapa gak cocok? Kan kamu mau cari duit lebih? Makanya kamu kerja sambilan, ya? Kamu tahu dari mana? Gak usah banyak tanya. Keluargamu butuh uang. Tapi gak mau nerima bantuan aku gratis. Sekarang aku kasih kamu kerjaan sambilan lagi.
Kan jadi lebih tenang, ya kan? Tapi status kamu, Status aku kenapa? Terus kamu kasih tahu, cari kerjaan sambilan udah dapat belum? Masih ragu? Gak mau kerja di rumahku? Khawatir aku akan menindasmu kan? bukan? Aku tidak bermaksud seperti itu. Kamu adalah pria yang sopan dan baik. Kalau begitu bagus. Aku kekurangan pembantu rumah tangga, kamu kekurangan uang, kita berdua cocok sekali. Bukankah begitu? Baiklah, aku bersedia menjadi pembantu rumah tangga paruh waktu presiden. Kamu yakin tidak mau membatalkan? Baiklah, cuma aku ini orangnya canggung, kurang terampil. Kalau aku melakukan kesalahan, tolong maafkan aku ya. Tidak masalah, asal kamu jangan di rumahku. Menendang peralatan dan barang-barang seperti yang kamu lakukan tadi, itu sudah cukup. Saya sama sekali tidak masalah. Lihat tuh, kenapa bisa dia? Dia bahkan tidak menulis rencana kerja pun. Kenapa bisa jadi dia? Iya tuh, apa yang terjadi sih? Apa sebenarnya yang terjadi ini? Iya, apa yang kamu lihat? Kepala seksi lihat, aku juga tidak mengerti. Siapa yang tahu apa artinya ini? Kenapa bisa dia? Awalnya memang presiden yang menyuruh dia datang. Ternyata ya, memang ada sesuatu yang tidak beres nih. Lihat itu. Kepala seksi, dia datang. Chenghua, kemari ke sini. Apa yang terjadi ini? Bukannya kamu tidak menulis rencana kerja? Bagaimana kamu bisa jadi kepala seksi? Aku juga tidak tahu apa yang terjadi. Apakah ini salah masukin nama ya? Aku juga harap ini salah. Kalau tidak, bagaimana semua orang di sini bisa menerima kamu dengan hati terbuka? Jadi sekarang lebih baik kamu ikut aku ke bagian personalia. Jelaskan masalah ini dengan jelas. Ayo pergi. Tunggu sebentar. Saya rasa semua orang sudah melihat pengumuman personalia. Pasti ada keraguan tentang pengumuman personalia ini. Biarkan saya yang jelaskan. Semua hal yang tertulis di sini adalah fakta. Ini sudah melalui pertimbangan matang dari pihak manajemen atas perusahaan yang menjadi keputusan ini. Sekarang apa kalian masih ada keberatan? Presiden, menurut saya ini tidak adil. Dia tidak menulis rencana kerja. Bagaimana bisa dia dijadikan kepala seksi? Kamu jangan marah dulu dong. Semua orang tahu, bos sangat memperhatikan rencana kerja ini, kan? Iya betul. Semua orang sudah tahu sejak kemarin. Rencana ini adalah yang saya buat. Kalau bos sudah menyukai rencana saya, seharusnya saya dikembalikan ke jabatan saya lah. Selain Gao Hong, ada yang pernah lihat proposal ini? Sebelum dikirim, ini rahasia. Mana mungkin orang lain lihat? Gao Hong, kamu ingat pertanyaan yang aku tanya kemarin? 3R? Sistem bahan bangunan hijau, disarankan pakai 3R. Kamu tahu 3R itu apa? Aku agak lupa. Pokoknya itu tulisanku. Masa aku nyontek punya orang? Baru kemarin aku tanya, kamu udah gak jelas. Yang di sini, ada yang tahu 3R? Apa? Kamu tahu? 3R? Nggak tahu. Chenghua, coba kamu. 3R itu ruse, recycle. Regeneratif, bisa dipakai ulang, didaur ulang, dan diperbarui. Sekaligus nggak beracun buat manusia. Atau lingkungan. Itulah 3R bangunan hijau. Kok Chenghua tahu? Kenapa Gao Hong nggak tahu? Tapi Chenghua tahu? Aneh banget. Maksud kamu apa? Maksudku aku nyuri proposal dia? Nyuri atau ambil paksa, kamu yang paling tahu. Masa aku orang kayak gitu? Kalau aku orang kayak gitu, mana mungkin aku bisa naik jadi kepala bagian sendiri? Pertanyaan serumit itu, dia langsung jawab. Pasti ada yang gak beres. Mungkin dia intip. Proposalku, karakternya kan udah jelas. Hal kayak gini sangat mungkin terjadi, kan? Gitu. Oke, aku kasih soal lagi. Suhu ruangan ideal di musim dingin, berapa? Suhu ruangan ideal di musim panas, berapa? Ini cukup gampang, kan? Musim panas 18-20 derajat. Musim dingin 25-30. Aku lupa. Chenghua, kasih tahu dia. Musim dingin 20-24 derajat. Musim panas 22-27.
Kamu yang nulis proposal ini, sama sekali nggak tahu soal-soal di dalamnya. Tapi Cheng Hua tahu semuanya. Aku pengen lihat kamu jelasin gimana. Aku beneran nggak nyuri. Pasti ada salah paham. Menurutku, kamu sebaiknya selidiki dulu. Gak ngaku nggak apa-apa. Tapi ini menjelaskan segalanya. Di dalam flash disk ini, ada kebenaran yang sebenarnya. Saya minta teknisi memulihkan flash disk ini. Flash disknya tidak rusak, cuma filenya yang dihapus. File yang dihapus ini persis sama dengan proposalmu. Kalau kamu tidak mencuri ide Cheng Hua, lalu kenapa di flash disk Cheng Hua ada proposalmu ini? Maaf, saya tidak akan membuat kesalahan seperti ini lagi. Cukup, kamu sudah terlalu sering mengecewakan saya. Sekarang juga keluar dari perusahaan Song, saya tidak mau melihatmu lagi. Presiden Direktur, Anda salah paham tentang Gao Hong. Ide-ide dalam proposal saya. Sebagai Presiden Gao Hong dan perusahaan, serta setiap rekan kerja, baru terpikir. Cheng Hua, kamu tahu apa yang kamu katakan? Saya berkata jujur. Gao Hong dan setiap rekan kerja, semua memberikan banyak bantuan kepada saya. Bisa memiliki proposal seperti hari ini. Usaha semua orang tidak boleh dilupakan. Tolong biarkan Gao Hong tetap bekerja di sini. Karena korban Cheng Hua sudah membelamu. Saya akan memberimu satu kesempatan lagi. Kamu baik-baik saja. Terima kasih Presiden Direktur. Terima kasih Cheng Hua, jangan terima kasih saya. Presiden Direktur, sudah selesai semuanya, kalau tidak ada hal lain. Saya pulang dulu. Saya terang. Tidak perlu. Saya bisa jalan sendiri. Masih ada hal lain. Maaf. Saya seharusnya tidak mengintip privasi orang lain. Tapi kamu dan Xiao Jun adalah... Kalau tidak nyaman tidak apa-apa. Tidak ada yang tidak nyaman. Dia pernah orang yang sangat saya cintai. Tapi sudah bercerai. Dan saya sudah melihat wajah aslinya. Seumur hidup saya tidak mau berhubungan lagi dengannya. Saya senang kamu bisa mengatakannya dengan jujur. Sebenarnya hari ini, kejadian malam ini sengaja saya atur. Sebenarnya tentang hubunganmu dengan keluargaan, saya sudah dengar sejak lama. Kamu sudah tahu. Kenapa masih melakukan ini? Menurutku kamu seharusnya menghadapi masalah, jangan menghindar. Kalau tidak melepaskan masa lalu, mana mungkin menyambut kehidupan baru? Kamu keterlaluan. Atas dasar apa kamu melakukan ini? Hidupku tak perlu kamu atur. Cheng Hua. Cheng Hua. Cheng Hua. Dengar ya. Jangan lihat Cheng Hua itu. Tampak luar biasa jujur dan polos. Sebenarnya, dasarnya dia memang kelihatan polos. Tapi licik diam-diam. Kalau aku lawan dia, bukan tandingannya sama sekali. Tahu nggak dia jadi kepala bagian gimana? Caranya? Ya cuma karena dekat sama Bos Song, kan? Kalau nggak, dia punya kemampuan apa? Ngapain dia yang jadi kepala bagian? Tapi percaya deh, orang yang naik jabatan lewat hubungan kayak gini, jatuhnya bakal lebih cepat dari siapapun. Selamat ya, kepala bagian, hari pertama menjabat. Selamat ya, kepala bagian Cheng. Tunggu dulu. Ada apa, kepala bagian? Aku. Mau bagi-bagi rahasia jadi kepala bagian, ya? Kalau karena aku jadi kepala bagian, bikin kalian berbagai spekulasi dan ketidakpuasan, sampai pengaruhi kekompakan perusahaan, aku akan pertimbangkan untuk mengundurkan diri. Jangan. Siapa yang berani nggak terima? Iya kan, semuanya? Kok pada diam? Jangan-jangan kalian memang berani banget. Nggak terima sama kepala bagian Cheng kita. Siapa yang berani? Kamu marah-marah sama aku ngapain? Bukan aku yang nggak terima. Mereka yang nggak terima. Aku tahu harus bagaimana. Oh begitu? Ya baguslah. Tapi jangan cuma omong doang, ya?
Kepala bagian Cheng, Direktur Utama minta ketemu. Direktur utama cari aku? Iya, Tolong bilang ke direktur utama, aku segera ke sana. baik. Kepala bagian Cheng, ini direktur utamanya. Tante Tang? Maksud saya, halo, direktur utama. Kamu bisa pergi dulu. Baik. Terkejut ya? Aku nggak nyangka, Bapak ternyata chairman grup Song. Aku juga nggak nyangka, grup Song bisa merekrut karyawan sebaik kamu. Chairman, Ayo duduk, Bapak terlalu memuji. Xiao Chen, performamu memang nggak mengecewakan aku. Pertama ketemu di warung mie, kamu ngalangin kuah panas buat aku. Aku langsung rasa, kamu orangnya jujur dan layak dibina. Setelah aku amati beberapa waktu ini, aku rasa pandanganku nggak salah. terima kasih atas bimbingan chairman. Tapi, sayangnya aku mungkin bakal mengecewakan niat baik Bapak. Kenapa? Ini surat pengunduran diriku. Aku mau keluar dari grup Song. Kenapa? Aku sangat berterima kasih Bapak kasih kesempatan masuk grup Song. Tapi sekarang aku akhirnya sadar. Karena Bapak, aku bisa naik jabatan secepat ini. Rekan-rekan juga pada mikir gitu. Karena presiden direktur, aku bisa jadi manajer. Semua pada punya pendapat, Jadi kamu mau keluar? kalau tetap bertahan, rekan di divisi umum bakal makin banyak yang gak puas. Kamu salah. Kenaikan jabatanmu nggak ada hubungannya sama aku. Apalagi sama Song Yao. Kamu naik jabatan murni karena usaha kamu sendiri. Tapi mereka nggak mikir gitu. Xiao Chen, kalau kamu terlalu peduli sama gosip-gosip di antara rekan kerja, itu bakal bikin aku sangat kecewa. Xiao Chen, kamu harus percaya diri sama kemampuan kamu sendiri. Orang yang mau sukses nggak boleh terpengaruh hal-hal kecil. Hadapi kesulitan, jangan lari. Sebagai atasan, kamu harus punya kemampuan mengelola bawahan dan juga kemampuan ubah hambatan jadi pendorong. Ubah hambatan jadi pendorong. Iya. Dalam hal apapun dan kapanpun, kamu harus punya kemampuan itu. Untuk ubah hambatan jadi pendorong. Dan kamu naik jabatan murni karena usaha kamu sendiri. Karena bakat dan kemampuan kamu. Yang gak cuma sebatas jadi manajer. Saya yakin suatu hari nanti, saya bisa membesarkanmu menjadi tangan kanan saya. Tapi sepertinya saya. Coba, kalau kamu terus begini, ragu-ragu dan takut-takut, saya benar-benar akan marah. Kamu bisa duduk di posisi ini sekarang, sepenuhnya karena usaha kamu sendiri, rencana bisnis yang kamu tulis sendiri. Saya tidak izinkan kamu meragukan kemampuanmu lagi. Tinggal dan bantu saya, dengar? Xiao Chen. Baik, terima kasih, Ketua. Saya pasti akan berusaha lebih keras lagi. Nah, baru itu. Ketua, kalau tidak ada perintah lain, saya pergi kerja dulu. Baik, kamu sibuk saja. Oh ya, lain waktu kalau di luar, panggil saya tante saja. Chunghua, maaf Song Yao, lihatkan. Presiden Direktur minta maaf ke kepala bagian, hebat kan cewek ini. Saya kasih tahu, bagian umum kita nanti. Bisa seenaknya di perusahaan, kan? Siapa yang suruh ambil barang orang lain? Tidak tahu kalau intip surat orang itu tidak bermoral? Maaf, saya tidak bermoral, tapi saya penasaran. Presiden Direktur pasti melakukan sesuatu yang salah ke kamu, kan? Bukan urusanmu, kerja sana. Ayo, ayo, ayo. Kepala bagian marah, cepat kerja yang baik. Lihat kan,
Saya bilang benar, kan? Cewek ini pasti ada hubungan mesra dengan Bos Song. Betul. Kalau tidak, kenapa Bos Song sendiri yang kirim bunga? Untuk minta maaf ke dia? Iya, kan? Jadi, cewek ini bisa naik jabatan. Sama sekali bukan karena kemampuannya, kan? Dia naik karena hubungannya dengan presiden direktur. Saya malu bilang, memalukan. Masuk. Terima kasih bunganya. Tapi kamu kirim ke kantor, ini sangat tidak pantas. Ada masalah apa? Saya cuma mau minta maaf untuk kejadian tadi malam. Makanya saya kirim bunga untukmu. Tuhan saya tidak setuju. Sebenarnya tidak ada hubungannya denganmu. Kamu tidak perlu minta maaf ke saya. Dan sekarang semua orang di perusahaan ini saya jadi bagian anak saya, jadi naik jadi kepala bagian. Hal ini sebenarnya sudah membuat saya sangat terganggu. Saat aku berdoa lagi, cuma bagi orang ini, banyak yang berandai-andai. Tolong jangan bikin aku susah lagi. Cheng Hua. Aku cuma kasih kamu seikat bunga aja kok. Jangan dengerin omongan mereka, ya? Kemampuanmu kan udah jelas terlihat. Yang penting kerjain aja tugasmu dengan baik. Walaupun aku bisa nggak pedulin gosip-gosip ini, tapi aku juga nggak mau bikin masalah lain. Biar nggak kejadian kayak gini. Aku putusin buat berhenti jadi asisten rumah tangga paruh waktu. Kamu bisa selesain sampai akhir bulan aja. Mau nggak dipikir lagi? Nggak, aku udah putusin. Terima kasih. Cheng Hua, aku. Halo, Song Yao, ada urusan. Aku mau ngobrol sama kamu. Kita ketemu di Cafe Sun Sine, ya? ada apa sih? Datang aja dulu, nanti kamu tahu. Aku tungguin ya. Direktur Utama. Duduk, duduk. Kamu udah jadi kepala bagian, kok masih bawa bekal sendiri? Dulu pas belum jadi kepala bagian, selalu di sini. Ngabisin waktu siang hari. Kalau nggak ke sini, rasanya aneh aja. Terus di sini makan juga lebih santai. Anda udah makan belum? Udah sih. Tapi cuma makan makanan yang itu-itu aja. Udah bosen. Ini masakan aku sendiri. Kalau Anda nggak kecewa, coba dicicipin. Pengen sih, tapi bukan sekarang. Aku dengar dari Song Yao. Katanya masakanmu enak banget. Abis kerja malah ke rumah dia. Jadi asisten rumah tangga paruh waktu. Tante, jangan salah paham. Aku sama bosnya nggak ada hubungan yang nggak jelas. Kamu ngomong apa sih? Song Yao itu cuma puji-puji masakanmu. Malam ini aku mau mampir ke rumahnya. Kalau aku bisa sekalian cobain masakanmu, nggak rugi deh jalan-jalan ke sini. Aku udah berhenti kerja itu. Apa Song Yao nakalin kamu? Nggak, dia baik banget ke aku. Ini masalah keluarga aku sendiri. Ada urusan, jadi waktunya nggak bisa diatur. Oh, gitu ya? Sayang sekali. Song Yao bilang, sejak dia makan masakanmu, dia nggak mau makan di luar lagi. Aku nggak dapat rezeki kayak gitu. Itu direktur yang berlebihan. Aku nggak sebagus itu. Mau nggak malam ini ikut aku lagi? Ini, Aku biasa tinggal sendiri. Masakanku sih nggak terlalu bagus. Tapi kalau makan di luar, memang enak. Cuma kurang rasa keluarga. Kalau masak sendiri, kadang merasa kesepian. Makin tua makin banyak mikir.
Tapi aku nggak maksa. Kalau nggak mau, ya sudah. Lagi pula ini bukan kerjaan. Aku nggak bisa maksa, kan? Anggap aja aku ngomong sembarangan. Tante, gimana kalau begini? Aku setuju malam ini masak. Biar tante makan enak. Beneran? Bagus. Nanti pulang kerja, aku suruh Song Yao jemput kamu. Sepakat ya? Oke, Makan, makan. Cepat makan. tante nggak coba? Nanti malam aja. Song Yao, makasih anterin aku pulang. Maaf ya tadi kayak gitu. Aku yang salah. Aku nggak tahu hubunganmu sama ayah mertuamu tegang banget. Lina, layak gak sih kamu lakuin ini? 这么做，值得吗？ Aku nggak pernah mikirin itu. Tapi ada pepatah, kamu pasti pernah dengar. Cinta itu jangan tanya layak atau enggak. Kamu benar-benar keras kepala. Demi Xiaojun, kamu udah ngorbanin keluarga. Belum cukup pelajarannya? Masih ada waktu buat balik kanan. Xiaojun gak kayak yang kalian bayangin. Apalagi pilihan Alina. Selalu benar. Udah, aku pulang dulu. Halo, Kasih tahu kamu kabar baik. Chunghua setuju malam ini datang lagi ke rumahmu. Aku kasih tahu ya. Aku udah pakai semua jurus buat ngebujuk dia. Jangan sampai kamu gagal lagi. makasih Direktur. Jangan makasih dulu. Nanti berhasil atau enggak, tergantung nasibmu. Kalau kamu gagal lagi, jangan bilang dia nggak mau ngomong sama kamu. Aku juga bakal ikut di pihak dia, ngerti? Kayaknya ini pertarungan terakhir. Oke, malam ini, lihat performa aku, kamu kasih nilai aja. Oke, dadah. Dadah. Tempat yang aku kasih tahu kemarin, udah kamu datengin? Aku belum. Janji ya lain kali kita pergi bareng. Oke. Chunghua. Lihat. Hubungan mereka terlalu dekat ya, pulang kerja juga bareng. Si Jalang ini cuma tahu manjat pundak cowok buat naik. Dia punya kemampuan apa sih? Tunggu aja. Aku pasti nemuin kelemahan dia. Kamu bingung mau masak apa ya? Gak apa-apa, nanti pas kamu sampai di pasar. Kamu pasti dapat inspirasi kok, lagian. Direktur kan bukan kritikus makanan. Aku mau klarifikasi dulu. Hari ini aku mau ke rumahmu lagi, karena Tante Tak minta aku masak. Kalau enggak, aku enggak mau dekat-dekat rumahmu. Aku tahu. Hari ini kamu cuma mau karena ngasih muka ke direktur. Baru mau datang. Maaf bikin kamu susah. Kayaknya kamu pasti marah banget sama aku ya. Aku enggak ada maksud gitu. Aku ada maksud gitu, kamu tahu nggak kalau cowok? Kalau suka sama cewek, seberapa galak atau nyebelin dia nggak bakal keberatan. Kayak aku gini. Kita cuma punya satu hubungan. Hubungan atasan dan bawahan. Hubungan kita bersih. Nggak ada area abu-abu di tengah. Jangan serius amat, sekarang nggak ada. Mungkin suatu hari nanti akan ada harapan. Jangan marah, kalau ketua melihatmu begini. Aku akan dimarahi lagi. Malam ini, tunjukkan yang terbaik. Jangan buat ketua kecewa. Asalkan malam ini berjalan lancar. Hatiku bersyukur 8 bagian, tapi menyesal 10 bagian. Kok bisa bersyukur sekaligus menyesal? Bersyukur karena
Kamu mau datang janjian. Masak untuknya. Tentu saja bersyukur. Yang menyesal itu. Setelah malam ini, tak akan bisa makan masakanmu lagi. Penyesalannya bukan cuma 10 bagian, tapi berjuta-juta bagian. Gimana caranya? Sini duduk di sampingku. Wah, wangi sekali. Tetua, berkat Anda, aku bisa menikmati masakan yang warna, aroma, dan rasanya sempurna ini. Song Yao, rumahmu ini bagus sekali. Sayangnya, kurang satu hal. Apa itu? Seorang nyonya rumah yang cakap. Iya, sih. Kamu sudah cukup dewasa, waktunya berkeluarga. Aku juga ingin, tapi cara aku ngejar cewek sangat payah, selalu gagal, kan? Maaf, aku mau angkat telepon. Halo, Aku ambilkan nasi, ya. Biar aku saja. Tanganku beracun, ya? Bukan. Tidak, aku ambil sumpit sendiri. Biar aku ambilkan. Song Yao, aku pinjam komputermu. Ada surat mendesak dari Amerika, harus aku lihat. Aku temani ke atas. Oke. Paman, Ini aku, Xiaohua. Aku mau tanya. Hari ini masak apa enak? maaf, hari ini keluarga Song ada tamu. Aku cium bau harum sekali. Paman, Anda tidak boleh. Sepiring penuh ini, semuanya makanan favoritku. Paman, kamu. Paman, ini. Enak banget. Ini. Ayah, Bagus. kok bisa makan begitu? Tangan belum cuci? Kamu benar-benar tidak tahu aturan. Apa tidak tahu aturan? Kamu yang tidak tahu aturan. Mencela ayah mertua di depan umum. Ayah, jangan bertengkar di depan orang lain. Ayo pulang dulu. Kok takut malu ya? Xiaohua bukan orang luar. Dia mantan istri Xiao Jun, lembut dan anggun. Yang penting, masakannya enak banget. Tidak seperti kamu. Gak bisa apa-apa, cuma bisa marah. Oh iya, juga selingkuh. Apa yang kamu omongin? Aku ngomong apa? Tanya dirimu sendiri. Kamu kan memang melakukan hal ini? Kamu? Nonaan, gimana kalau begini? Karena paman mau makan. Lebih baik kalian tinggal, makan bersama kami. Iya nih, masakannya banyak banget, mana habis. Aku bantu makan. Jangan duduk. Kamu ngapain? Kak Chen, tolong aku. Tarik dia pulang. Apa sih? Seperti itu. Baiklah, ikut kami pulang. Cepat pergi. Aku tidak mau pergi. Lepasin. Aku mau makan. Aku belum makan. Cepat pergi. Lepasin. Sudah, pulang. Lepasin. Aku tidak mau pulang. Pergi. Xiaohua, aku tidak mau pulang. Aku tidak mau pulang. Aku tidak mau pulang. Pokoknya aku tidak mau pulang. Cepat pergi. Aku tidak mau pulang. Lepasin. Ayo pergi. Aku tidak mau pulang. Ada apa? Ribut banget. Tetangga sebelah. Sekarang sudah selesai. Cepat makan, nanti masakannya dingin. Baik, ayo. Waktu berlalu cepat ya. Kalau bukan karena besok harus kerja. Aku pengen lanjut ngobrol sama kalian sampai subuh. Jika Bapak Direktur tidak keberatan, bisa sering-sering datang ngobrol. Bagus? Hanya kalau kamu datang, koki besar ini baru mau masak. Aku ini koki besar apa sih? Tante, cepat pulang ya. Istirahat lebih awal. Aku dulu. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Kamu tunggu di sini dulu, aku ambil mobil.
Berhenti. Kenapa kamu buru-buru pergi begitu melihatku? Ada sesuatu di hatimu yang tidak berani menghadapiku? Kalimat itu seharusnya aku yang katakan padamu. Kamu yang melakukan hal memalukan. Bagaimana kamu masih berani muncul di hadapanku? Jangan berpura-pura menyedihkan. Kalau bukan karena kamu yang menghasut di tengah. Apakah ayahku dan Lina akan bertengkar seburuk itu? Kamu sungguh sangat lucu. Pertengkaran ayahmu dengan menantumu, apa hubungannya dengan aku? Itu urusan keluarga kamu sendiri. Jangan salahkan aku. Aku peringatkan kamu. Jangan lagi mencari cara untuk mendekati keluargaku. Kalau tidak, bagaimana? Kamu mau balas dendam padaku ya? Keluarga kami sudah hancur karena ayah Nestor, ibu kak. Adik lagi hilang, seluruh keluarga kamu sampai. Tidak ada jalan untuk hidup lagi, apalagi yang kamu inginkan. Kamu pikir aku masih teringat masa lalu kita? Jangan memuji dirimu sendiri, seperti apa orangmu. Aku sudah melihatnya dengan sangat jelas. Xiaoli, berhenti. Aku mau bawa yang sudah disiapkan. Hadiah untuk Chonghua. Balik arah saja. Kalau kamu sudah tahu, lalu kenapa kamu masih datang ke sini? Ini tidak ada hubungannya sama sekali denganmu. Sekarang aku katakan padamu, aku tidak akan lemah lagi. Dan aku bukan lagi Chonghua seperti dulu. Kalau kamu masih melakukan apapun terhadap keluargaku, aku akan melawan sampai akhir. Jangan pikir cuma Chonghua yang bisa main tipu daya. Sudah lama aku berkeliaran di dunia ini. Aku juga bukan orang yang mudah ditaklukkan. Lihat saja bagaimana aku berkorban. Akan kutunjukkan pada kalian sehebat apa aku. Ada apa? Baru tadi Xiao Jun bicara apa lagi denganmu? Tengah malam masih duduk di mobilnya. Kamu seharusnya tahu aku benar-benar peduli padamu. Ada apapun di hatimu, jangan dipendam, ungkapkan saja. Jangan disimpan di hati dan menderita sendirian. Melihat kamu seperti ini, aku sungguh sangat sedih. Wanita penggoda ini malah pakai trik murahan seperti ini. Sungguh tidak punya malu. Kulihat nanti kamu bakal dapat balasan. Sudah, tidak apa-apa, tidak apa-apa. Tenang, aku akan di sisimu melindungimu. Jangan sedih. Tidak apa-apa. Sudah kubilang dia tidak sederhana, kan? Benar juga. Kalau tidak lihat fotonya, aku tidak percaya. Dia ternyata orang seperti ini. Pantasan orang baru bisa jadi kepala bagian, memang tidak sederhana. Muka bagian umum sudah kau rusakkan. Kenapa bisa begini? Astaga, kau tidak apa-apa? Sini, aku bantu. Kamu ngapain? Aku mau membantunya. Kamu ngapain? Maaf, aku tidak sengaja. Bagaimana? Ya, memang agak keterlaluan. Ya, Jangan lihat aku seperti itu. terlalu keterlaluan. Benar-benar, baik hati mau membantunya, tidak hanya tidak berterima kasih, malah mendorongku. Benar-benar, luar biasa ya. Mengandalkan perlindungan direktur utama, jadi semena-mena.
Iya, kenapa bisa seperti ini? Memang dia, sungguh, sudah jadi kepala bagian. Dia jadi sombong. Kamu tidak apa-apa, tidak apa-apa. Semua kerja ya. Tidak apa-apa kau, Lai. Sudah, aku kerja dulu. Kerja. Tante Tang, Ada apa? Kenapa menangis di sini? aku dan direktur utama benar-benar tidak ada apa-apa. Terima kasih, Tante Tang. Xiao Chen, aku tahu hatimu sedih. Tapi bersembunyi di sini menangis bisa menyelesaikan masalah? Bukankah justru membuat lawan senang? Kuncinya adalah, aku sama sekali tidak tahu siapa yang melakukannya. Bahkan jika aku tahu, aku juga tidak bisa berbuat apa-apa padanya. Sebenarnya, aku hanya ingin bekerja keras dengan baik. Kenapa selalu menghadapi hal-hal aneh seperti ini? Sebenarnya, banyak hal, bukan hanya dengan kerja keras, bisa menyelesaikan masalah. Menghadapi kesulitan harus berani maju. Baru bisa menjadi orang kuat yang tidak bisa dirobohkan. Orang kuat. Tapi aku tidak ingin menyakiti orang lain. Orang kuat yang dimaksud bukan untuk menindas orang lain, tapi punya kemampuan melindungi diri sendiri, bisa melindungi orang-orang penting di sekitarmu. Dan hal-hal penting. Xiao Cheng, apakah kau pernah kehilangan orang yang sangat penting di sisimu? Apakah orang lain yang merebut, atau kita sendiri yang tidak bisa menjaga? Kita harus melindungi orang, hal, dan benda yang kita sayangi. Kita harus membuat diri kita lebih kuat. Baru begitu, kamu akan berkembang. Aku percaya kamu punya potensi ini, cuma kamu selalu mengabaikannya saja. Tante, aku bukan orang yang sangat ambisius. Kondisi seperti sekarang ini, aku sudah sangat puas. Kamu benar-benar puas? Kalau puas, kenapa di sini menangis? Aku, Bawahan seperti Gao Hong, membiarkannya di sampingmu, tidak hanya menghalangi kesuksesanmu, tapi juga mencari sengsara sendiri. Gao Hong dulu adalah kepala bagian. Aku menghargai pengalaman dan masa kerjanya. Meski dia berkali-kali menyulitkanmu, menantangmu, kamu juga tidak berniat mengambil tindakan apapun. Aku tidak ingin orang lain terluka karena aku. Apakah ini juga salah? Bukan salah. Semua akan berterima kasih atas perhatianmu. Di dunia ini terlalu banyak orang yang menganggap kebaikan orang lain sebagai hal yang wajar. Chunghua, kamu itu sederhana. Ini hal yang baik. Tapi kalau kamu ingin melindungi diri sendiri, kamu harus berubah. Kalau kamu mau berubah, aku bisa mengajarmu. Aku tahu kamu bermaksud baik untukku. Tapi aku benar-benar tidak ingin orang lain terluka karena aku. Chunghua, hari ini Gao Hong bisa mengganggumu. Besok bisa siapa saja. Kamu sendiri saja tidak bisa melindungi. Bagaimana melindungi orang-orang penting di sekitarmu? Aku tahu kamu merasa tidak adil. Selama ini hidup dalam bayang-bayang masa lalu. Makanya kamu selalu mengalah dalam segala hal. Tidak berani menyinggung orang lain. Tapi kamu yang begitu baik ini, tidak berani mengejar masa depan yang lebih baik. Sungguh sangat disayangkan. Tante, aku... Seseorang yang tidak berani mengejar kebahagiaan adalah menyia-nyiakan kemampuan dan bakatnya sendiri. Akan menderita seumur hidup. Tante, kenapa Anda mengatakan ini padaku? Apakah aku layak Anda perhatikan dan bina seperti ini? Karena melihatmu, aku jadi ingat diriku waktu muda. Dulu aku juga dibantu oleh orang yang baik hati. Baru bisa keluar dari bayang-bayang kehidupan yang sulit. Dan menjadi direktur utama yang kamu lihat sekarang. Tapi aku sebenarnya tidak ingin berebut kekuasaan dengan orang lain. Ini juga alasan aku dan Presdir Song menyukaimu. Tapi, seseorang boleh tidak punya niat serakah. Tapi harus punya semangat untuk menang. Semangat untuk menang. Ya, aku bukan mau mengatur hidupmu. Aku cuma menyampaikan pengalaman pribadiku. Seseorang harus punya semangat untuk menang. Kalau tidak, dia tidak akan sukses. Tidak bisa melindungi diri sendiri dan orang-orang terdekatnya. Apa? Apa aku juga bisa melakukannya? Tentu saja bisa. Kalau kamu mau, aku bisa ajari kamu.
Baiklah, Tante. Aku mau seperti yang Tante katakan. Mencoba untuk mengubah diriku. Ayo, Waktu Tante baru masuk perusahaan, Presdir sudah belikan aku beberapa baju. Perlu beli yang baru lagi? Song Yao itu laki-laki. Mana dia tahu trik berpakaian untuk perempuan? Di dunia bisnis, bersaing dengan orang lain pasti butuh pergaulan dan jamuan. Nanti pakai baju seperti apa, padu padankan dengan aksesori apa. Itu banyak aturannya. Aku sehari-hari cuma duduk di kantor. Perlu sebanyak ini? Tentu saja perlu. Situasi yang berbeda, harus punya gaya yang berbeda. Saat menandatangani kontrak, harus memberi kesan terpercaya dan kokoh. Saat bernegosiasi, harus cekatan dan efisien. Ini semua ilmu. Ini kayaknya susah ya. Nggak susah kok. Tenang aja, Xiao Chen. Aku akan minta ahlinya untuk kasih kamu pelajaran. Nanti, kamu akan tahu apa itu selera. Pelajaran? Tante baik sekali aku. Halo, Bagaimana aku harus membalas kebaikan Tante? ini juga takdir. Kalau aku punya anak, seharusnya juga sudah seusiamu. Semua karyawan di perusahaan ini adalah anak-anak Tante. Beda? Xiao Cheng, bukan setiap orang. Tak semua orang seberuntung kita. Xiao Cheng, bagaimana kalau aku angkat kamu jadi anak angkatku? Kenapa tidak mau? Bukan. Aku takut aku tidak pantas. Lihat, kamu Xiao Cheng. Penyakit rendah dirimu kambuh lagi. Aku ingin membantumu mengubah kebiasaan buruk ini. Jangan selalu begitu. Meremehkan dirimu sendiri, mengerti? Maaf. Tentu saja, ini juga kelebihanmu. Aku angkat kamu jadi anak angkat, sejujurnya. Aku juga punya maksud tersendiri untuk persiapan masa depan. Aku berharap kamu dan Song Yao bisa mengelola perusahaanku bersama. Ini tanggung jawab yang besar. Kamu harus menunjukkan rasa percaya dirimu. Tante, tenang saja. Aku pasti akan berusaha lebih keras. Tidak mengecewakan harapan Tante. Kamu sudah setuju. Masih panggil Tante? Mama. Maaf, aku harus angkat telepon dulu. Chunghua, cepat pulang. Ada apa? Xiao Yong sudah pulang. Kamu bilang Xiao Yong pulang ke rumah? Benarkah? Masa ia bohong? Xiao Jun, si brengsek itu, mau membunuh ibu. Untung Xiao Yong datang tepat waktu. Kalau tidak, celaka. Xiao Jun? Kenapa dia muncul lagi? Susah dijelaskan lewat telepon. Pokoknya, cepat pulang saja. Ada apa? Ada di rumah, aku harus segera pulang. Tidak bisa menemani Mama belanja. Ya sudah, cepat pulang. Aku suruh sopir mengantarmu. Xiao Li, antar dia. Sudah, terima kasih Mama. Atau aku temani kamu pulang. Ayo. Ayah, ibu, anakmu tidak berbakti, membuat kalian khawatir. Kenapa kamu berlutut? Cepat bangun. Bicara apapun bisa sambil berdiri. Xiao Yong, anakku. Cepat bangun. Bangun. Ibu, Bangun. anakmu tidak berbakti. Kembali sudah, bagus. Keluarga kita akhirnya berkumpul. Ayo, cepat, biar ibu lihat baik-baik. Nak, kamu kurusan. Bu, enggak kok, aku baik-baik saja. Kamu kurusan, nak. Lebih sehat kalau aku kurus. Anakku, kamu kurusan. Enggak apa-apa, jangan khawatir. Xiao Yong, kemana saja kamu selama ini? Nggak kasih kabar sama sekali. Bukan cuma paman dan bibi yang khawatir. Lihat tuh, Mei Mei setiap hari nangis. Mimpi pun tentang kamu. Maaf ya. Aku bikin kalian semua khawatir. Waktu itu aku jatuh ke danau. Terhanyut sampai hilir. Kepalaku nabrak batu. Untungnya nanti, aku diselamatkan nelayan. Pingsan beberapa hari. Pas sadar, baru aku sadar. Aku lupa semuanya. Baru-baru ini, aku pelan-pelan ingat lagi. Langsung buru-buru pulang cari kalian. Untung rezekimu besar, selamat pulang saja sudah bagus. Xiao Yong. Xiao Yong. Kamu di mana? Xiao Yong. Kakak. Kak. Xiao Yong. Akhirnya kamu pulang, Xiao Yong. Kamu tahu nggak, kakak nyari kamu sampai ke dasar danau.
Kenapa nggak telepon aku? Kak, ceritanya panjang. Nanti aku jelasin pelan-pelan. Cheng Hua, aku tadi sudah bilang ke Xiao Yong. Nanti kamu tanya dia lagi ya. Bener-bener nggak ngerti keadaan. Xiao Hua nggak apa-apa kan? Nggak apa-apa. Cheng Hua, ini siapa? Ini adalah Ibu Tang, ketua direksi perusahaan kami. Barusan beliau mengangkatku sebagai anak angkat. Ketua, terima kasih ya. Anak saya merepotkan Anda. Kamu Cheng Jingtian? Ketua, kita pernah bertemu? Aku Kyusin, Tang Kyusin. Bos Cheng, kamu lupa ya? Kalau bukan karena kamu selamatkan aku nggak akan berdiri di sini hari ini. Kamu Kyusin ya? Waktu berlalu begitu cepat. Aku hampir tak mengenalimu. Pak Cheng, hidupku berubah total berkatmu. Wajahmu takkan pernah kulupakan. Xiao Hua, inilah orangnya. Orang yang kuceritakan itu, ternyata ayahmu sendiri. Dunia ini memang penuh kejutan. Tak ada yang bisa diduga. Benar-benar luar biasa. Pak Cheng, kamu. Apa yang terjadi bertahun-tahun ini? Aku. Sulit diungkapkan dengan kata-kata. Rupanya takdir sudah ditentukan sejak dulu. Benar, tak kusangka tindakanku 20 tahun lalu bisa mengubah nasib anak perempuanku sekarang. Kini aku mengangkat Xiao Hua sebagai anak angkat. Sebagai balas budi, kegigihanmu dulu yang membangun grup Song hari ini. Sekarang, aku bisa membimbing Xiao Hua untuk meneruskan. Ini sungguh sempurna. Semua ini hasil usahamu sendiri. Aku tak berani ambil pujian dengan kondisi tubuhku ini. Aku tak bisa banyak membantu anakku. Xiao Hua, belajarlah baik-baik dari ibu angkatmu. Jangan sampai kecewakan dia. Aku paham, ayah. Tenang saja, Pak Cheng. Xiao Hua punya bakat alami. Aku sangat yakin padanya. Aku pun satu permintaan kecil. Semoga Pak Cheng bisa mengabulkannya. Jangan sungkan, Kyusin. Katakan saja apa yang ada di pikiranmu. Kuharap seluruh keluargamu bisa pindah ke rumahku. Bukankah itu merepotkan? Keluarga kami berempat pasti akan mengganggu. Menerima Xiao Hua sebagai anak angkat saja sudah cukup baik, soal lainnya. Pak Cheng, aku menerima Xiao Hua karena aku sangat mengaguminya. Alasan aku mengajak seluruh keluargamu tinggal bersamaku karena rumah besarku terasa sangat sepi. Sendirian terus. Jika kalian bisa pindah, kita bisa ramai bersama. Bukankah itu menyenangkan? Bagaimana pendapatmu? Ini, Lagi pula, mata Nyonya Cheng akan bisa melihat kembali. Tentu saja harus dirawat dengan baik. Saya juga bisa membantu mengatur hal ini. Bu, dengarkan. Mata ibu bisa disembuhkan. Dengar Xiao Hua. Kita harus berterima kasih banyak kepada Nyonya Tang. kalau sudah begini, saya tidak akan menolak lagi, Nyonya Tang. Kau sangat baik kepada keluarga Cheng kami. Saya benar-benar tidak tahu bagaimana harus berterima kasih padamu. Bos Cheng, jangan sopan-sopan. Nanti, kita sudah menjadi satu keluarga. Bersulang untuk kita yang jadi satu keluarga. Ayo bersulang. Bersulang, bersulang, bersulang. Ayo, ayo. Cheng Hua, akhirnya kau dapat balasan baik karena kebaikanmu. Keberuntunganmu akhirnya berbalik bagus. Terima kasih, Mei Li.